Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di kuliah online dalam mata kuliah Fikih Siasah pertemuan 9 session ke-8. Pertemuan sebelumnya atau session yang ke-7 di mana menjelaskan bahwa ada penjelasan dari akademisi Al-Azhar tentang pemikiran untuk memusuhi Islam atau menjauhkan Islam dari pemerintahan. Kita lanjutkan. Pemerintahan agamawan adalah lembaga yang mempunyai akar historis yang dipandang mempunyai otoritas keagamaan dan akan tetapi memiliki tujuan politis, dan dalam sejarahnya telah menindas masyarakat dan rakyatnya karena kebijakan-kebijakannya yang salah dan praktek kekuasaannya melenceng. Fenomena tersebut sangat jelas tampak pada agama Masehi. Yang dimaksud ini adalah agama yang diprakarsai sebelum Islam muncul di zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, ini terjadi di Eropa sehingga pemerintahan agamawan ini ditentang habis-habisan oleh pemikir modern hari ini, karena yang mendominasi pemikiran politik pada hari ini adalah dari Eropa atau pemikir modern. Penjelasan berikutnya tentang kaum Islam berhak memiliki partai politik. Ada anggapan yang digaung-gaungkan. Yang pertama adalah agama terlalu suci untuk dikotori dengan politik, sehingga tidak boleh mendirikan partai politik dengan mengatasnamakan agama. Yang kedua, partai yang mengatasnamakan agama akan mengeluarkan kebijakan yang menurutnya itu dari kebenaran Tuhan dan mengatasnamakan ilham dari langit, sehingga siapapun melanggarnya kafir atau fasik. Yang ketiga, jika masing-masing agama mendirikan partai, maka akan terjadi pertentangan agama di dalam negara tersebut. Yang keempat, jika ada partai Islam, maka tempat-tempat ibadah seperti masjid akan menjadikan propaganda. Dan bantahan dari pemikir sekularis atau yang menentang Islam dengan argumentasi sebagai berikut. Anggapan yang dikatakan bahwa politik itu kotor dan tidak suci, ini adalah oknum, bukan partainya atau politiknya. Karena Islam sendiri menganjurkan atau merintahkan para praktisi politiknya untuk mempertahankan kebenaran, memimpin dengan adil,
dan mengajak kepada kebaikan, sehingga memberikan banyak maslahat kepada warga negara tersebut. Kemudian anggapan dari partai politik Islam atau agama yang mengatasnamakan dari langit atau dari Tuhan, dari Allah, dan mungkin ada pembatasan di luar agama Islam atau agama tersebut. Padahal Islam sendiri atau umat Islam, dikemudian partai Islam, memberikan kebijakan-kebijakan atau toleransi dengan istihad dan pembaruan yang juga disebut dengan fikih al-maqasid, atau disesuaikan dengan aulawiyat, menentukan kebijakan dengan menggunakan skala prioritas. Maka kita tidak boleh menilai buruk atau menuduh negatif terhadap partai tersebut tanpa ada bukti. Jadi kalau di luar partai Islam, kita tetap memikirkan hal yang paling baik, tidak langsung menuduh negatif. Ketiga, partai Islam jika berdiri maka akan menjadi pertentangan dengan agama yang lain, meskipun itu bukan hanya partai Islam tapi partai luar Islam, agama Islam gitu ya. Di prakteknya sendiri yang sudah terjadi, partai yang menggunakan dasarnya atau asasnya Islam, contoh di negara kita Indonesia, itu hanya sebagai wadah suara mereka. Begitu pula partai di luar Islam yang menjadikan partai tersebut adalah suara mereka, sehingga tidak menantang satu sama lain. Kemudian yang keempat, yang terakhir, anggapan bahwa jika partai itu berdasarkan agama seperti Islam, maka tempat-tempat ibadah akan menjadikan propaganda. Dan yang kita ketahui sendiri bahwa partai itu tidak semuanya dalam umat Islam itu tidak dalam satu partai tersebut, sehingga dan masjid itu pun berbagai kelompok, sehingga tidak bisa digunakan sebagai propaganda partai politik, dan juga kode etik dari partai politik tersebut. Hanya bantahan terhadap gaungan atau propaganda agar agama atau yang khususnya Islam tidak menjadi partai politik. Terima kasih telah menonton video ini. Kita lanjutkan lagi ke sesi yang 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.